Cai, ada momen unik nih ya. Ketika di sidang MK beberapa waktu lalu, ya apalagi kalau bukan uji materi tentang Undang-Undang Hak Cipta tahun 2008, tahun 2000, nomor 20, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Eh, yang dimana Hakim Soehartoyo meminta ke Lesti dan juga Semi Simorangkir buat menyanyikan salah satu lagu yang diciptakan mereka berdua, ya bisa dibilang kayak gitulah. Atau ya lagu yang memang katakanlah salah satu tembang yang sering mereka nyanyikan, katakan kayak gitu ya. Di situ Lesti menyanyikan lagu Angin yang udah gue reaction, lalu kemudian Semi menyanyikan lagu Bila Rasaku Ini Rasamu yang sempat populer waktu dia di Kris Patih kayak gitu. Di sini ada beberapa momen unik dalam sidang MK ini ya, bahwa ternyata ketika di Kris Patih itu eh, beberapa lagu diciptakan bersama-sama, di antaranya yaitu Semi dengan gitarisnya yang bernama Arif ya. Eh, Lalu agar tidak terjadi di kemudian hari perselisihan, maka ciptaannya itu disepakati atas nama sang keyboardis yaitu Badai ya. Siapa sih yang nggak kenal Badai ya? Ya suaranya dia bagus, ciptaan dia juga luar biasa gitu ya. Jadi ternyata lagu Chris Patih itu nggak semuanya ciptaan Badai, tetapi gue yakin paling banyak ciptaan Badai. Dan lagu yang diciptakan bersama-sama juga ternyata diatasnamakan Badai sebagai katakanlah kalau sesepuh ya, kalau bisa dikatakan gitu ya, sesepuh atau yang dituakan dalam band. Lebih lanjut, Semi menyatakan bahwa uh, Badai itu hatinya nggak kayak gitu, kayak yang mana Badai juga sempat katakanlah melarang ya lagu-lagu ciptaannya dinyanyikan oleh Chris Patih. Nah, tapi dalam podcast lain, sebelum ramai tentang royalti ini, gue inget banget itu di podcastnya King Abdel ya. Dia nyatakan, ya boleh-boleh aja dengan dealing profesional, kayak kayak gitu ya. Namun ketika ramai masalah royalti ini, terlebih ketika aksi itu ada, jadi melarang. Dan Sam itu tahu sendiri, tahu banget bahwa hatinya itu nggak kayak gitu, katanya kayak gitu ya. Iya, apa ya, memang semenjak royalti ini merebak ya, lagi-lagi bermula dari Ahmad Dhani dan Once, ya ramai-ramai para pencipta lagu melarang lagu-lagu ciptaannya dibawakan oleh bahkan mantan bandnya sekalipun. Ini memang gue gak mengerti, tetapi sekali lagi ini karena sistemnya yang belum benar kan kayak gitu ya. Nah, mereka menganggap seperti itu. Dan dampaknya, efeknya adalah sampai sekarang yang dimana adalah Lesti salah satu katakanlah dalam tanda kutip korbannya dari undang-undang hak cipta yang multitafsir ini, yang sehingga eh, sistem yang sistem yang belum baku ini, yang multitafsir ini gitu ya, jadi akhirnya banyak korban bertebaran. Ya bisa dibilang gue korban ya karena kan gini ya, seperti misalkan kasus Lesti ini yang oleh Bapak Yoni Dores ya, tanpa mengurangi rasa hormat gue. Kejadiannya itu kan tahun diceritakan Lesti itu ya sambil ada menitiskan air mata di MK ya, bahwa kejadian itu kan tahun 2016 sampai tahun 2018 atas permintaan acaranya gitu ya. Pihak penyelenggara, pihak acara, dan diupload oleh pihak-pihak tertentu tanpa bahkan beliau dengan manajernya pun tidak tahu. Tetapi yang kenanya adalah Lestinya. Kalau menurut gue ini jadi perhatian lebih juga ya. Karena kan gini, waktu itu belum ada aturan bakunya tentang hak cipta, atau mungkin nggak berjalan lah mungkin lah ya, lebih tepatnya. Namun uh, pada akhirnya dilaporkan juga kan kayak gitu. Maka dari itu pada waktu uji materi ini ada salah satu hakim, gue lupa siapa namanya, itu bilang gini, tolong coba sebutkan batasannya, mana acara yang memang harus membayar royalti, mana yang memang enggak.
Nah, itu sebetulnya dan pembatasan itu berarti otomatis belum ada. Kan kayak gitu. Dalam regulasi yang belum ada ini, yang belum jelas ini, ya, tiba-tiba dilaporkan dalam undang-undang hak cipta yang ketentuannya aja belum ada. Ini kan jadi sangat prihatin juga. Jadi nanti ke depannya kalau memang ini sistem ini gak beres-beres tapi main lapor-lapor melulu, ya gimana nasib hiburan di tanah air gitu. Ya gimana kita-kita yang fans netral ini, ya katakanlah kayak gitu ya, kita-kita yang bagaimana ini pecinta musik ini dihibur oleh terutama idola kita sendiri, kalau ini masalahnya hak cipta melulu yang belum beres-beres ini, tetapi seolah-olah pihak tertentu berhak laporin melulu, main lapor-laporan melulu, kan kayak gitu ya. Bukan khususnya gue itu tidak menghargai bagaimana karya cipta. Karya cipta itu adalah anugerah dari Tuhan, ya. Yang setuju pendapat Piu bahwa itu uh, hak, hak cipta itu ada dari sejak lahir, potensinya itu dari sejak lahir yang memang dikasih oleh Tuhan. Namun dengan penekanan, dengan manuver yang ada sekarang, lalu bagaimana dengan nasib hiburan di tanah air kalau sekarang main lapor-laporan dulu? Ya artinya kan gini, oke, pengurusan tentang regulasi ini tetap berjalan, harus, agar dapat sistem atau regulasi yang jelas nanti ke depannya. Tapi sebelum itu ada, tolonglah kasih toleransi dulu sampai mana ini penyanyi atau pelaku pertunjukan hiburan, pelaku hiburan ini, mereka bisa membawakan hak-hak cipta, membawakan lagu-lagu yang memang bisa mempopulerkan atau membesarkan nama mereka. Dengan catatan pula bahwa yang pelaku pertunjukan ini, yang si penyanyi ini juga, tolong ada sumbangsihnya ke pencipta lagunya, bahkan izinnya, dengan catatan gitu. Jadi saling ngerti aja lah gitu ya. Seperti gini misalkan Mas Krisna ketika keluar dari Ada Band ya, sekitar tahun 2007-2008 itu ya, sampai sekarang tuh berjalan aja, asik-asik aja, ya. Asik-asik aja, bayar royalti, bayar apa ke Mas Krisnanya, Mas Krisna Balagitanya itu, meskipun udah lama keluar dari Ada Band, asik-asik aja. Bahkan Ahmad Dhani dan Ari Lasso itu dulu dengan bicara ringan bersama Dhani, akhirnya ada juga kontak untuk bayar royalti meskipun secara pertemanan. Nah, tolong aja ada sikap seperti itu aja yang penyanyi tahu diri untuk bisa memberikan sumbangsih, karena tanpa pencipta lagu juga mereka nggak bisa apa-apa. Nah, si pencipta lagu ini tolong dong manuvernya itu, penekanannya itu ada apa ya, agak diringankan dalam pengertian bahwa ya diem juga jangan, tapi kalau terlalu keras juga ya jangan juga, kayak gitu. Karena perlu kita sadari juga, ini regulasi, ini sistemnya juga belum ada, belum ada ya, belum baku, belum menjadi ketentuan yang jelas gitu antara penyanyi dan pencipta lagu, kayak gitu. Apalagi sekarang ada lagi aksi, ada visi juga, kan kayak gitu. Kalau dikit-dikit lapor ya nggak tahu deh gitu, kayak gitu. Ya terutama tadi kayak Lesti itu kan dari acara pernikahan. Nah, apa iya dalam pernikahan juga harus bayar royalti gitu kan ya? Bisa-bisa di pernikahan nggak ada lagu sama sekali, kan kayak gitu. Terus kemudian untuk kafe. Nah, untuk kafe itu, karena sekalian gue juga pemilik kafe, ketika ada lagu katanya pemilik kafenya yang harus bayar, ya apa ya? Kalau bukan nggak boleh juga, tapi ada ketentuannya lah, menurut gue ya. Ketentuannya dalam artian ketika pendapatan kafe itu dalam minimal berapa dalam sebulan, nggak bisa dibandingin juga antara kafe besar dengan kafe yang baru jadi, kan nggak bisa disamain juga, ya gitu ya. Jadi meskipun itu ada sistem yang jelas, harus dibayarkan ya,
Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan, katakanlah masyarakat bawah, kayak gitu. Karena musik itu dinikmati semua kalangan. Dan apa iya masyarakat bawah jadi berat untuk mendengarkan musik karena royalti? Kan jangan sampai kayak gitu juga. Apa iya pernikahan jadi nggak asik gara-gara permasalahan royalti? Nggak lucu juga. Sementara pernikahan itu kan sebuah kebahagiaan. Bukan nggak boleh, ya silahkan. Tetapi tolong ukurannya nggak bisa disamakan juga dengan pertunjukan. Atau mungkin bagaimana kalaupun iya itu. Maka pernyataan Hakam tadi kalau nggak salah Saldi Isra ya, Pak Saldi Isra namanya ya, itu harus ditentukan juga dalam hal koridor apa itu royalti atau direct license lah atau apalah itu namanya, itu harus disajikan kayak gitu. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.